Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah teman-teman. Senang saya bisa menjumpai teman-teman semua ya. Walaupun kita belum pernah bertatap muka ya, berjabat tangan. Tapi saya senang punya teman-teman yang aktif bertanya ya. Ya, insya Allah memang kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya saranin untuk mencari literatur lainnya ya. Oh iya, yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang belum silakan diklik tombolnya, di like, di komen, juga di share ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para teman-teman yang ingin mencari tahu banyak lah tentang dunia komunikasi teman-teman. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya ingin memberikan bermorse ria lah ya, belajar menggunakan morse di perangkat HT ya. Ini perangkatnya saya menggunakan Baofeng dan Lufax ya, sama aja. Di perangkat HT apapun bisa teman-teman ya. Bagaimana caranya? Sebelum saya masuk ke bagian caranya, saya ingin sedikit menjelaskan dulu ya. Kita kan udah nggak asing ya dengan istilah morse, atau orang-orang amatir bilangnya CW ya. Wah keren, CW, constant wave, itu artinya CW itu constant wave ya, atau gelombang tetap. Jadi morse itu adalah ini sebuah sistem representasi huruf angka. Jadi sebuah sistem untuk mengganti huruf dan angka menggunakan kode-kode tertentu ya. Biasanya menggunakan kode titik dan garis ya. Kode titik dan garis yang disusun sedemikian rupa ya, yang disusun mewakili karakteristik tertentu. Maksudnya A demikian, B demikian, C demikian, angka 1 begitu. Dan disepakati secara internasional teman-teman. Gak sembarangan kita bikin kode-kode tertentu ya, tapi sifatnya lokal ya. Kalau untuk sama pacar mah nggak masalah ya. Bikin kode morse sendiri nggak apa-apa ya. Kalau kita mojok di radio nggak bakal ada yang ngerti apa maksudnya itu. Tapi morse ini dia diakui secara internasional teman-teman ya. Morse huruf A di Indonesia dengan huruf A di Rusia sama bunyinya. Dan diciptakan oleh siapa ya? Diciptakan oleh Samuel F.B. Morse. Dan saya tahunya hanya Samuel F.B. Morse aja ya, terkenal Morse, sehingga diambil dari panjangan namanya ya, kode Morse gitu. Padahal yang buatnya nggak cuma Morse, ada juga Alfred Vail ya. Ini si Alfred Vail kenapa ya, kenapa dia nggak pengen namanya disebut juga ya. Yang terkenal Morse sekitar tahun 1835, udah tua juga ya, hampir mau 200 tahun beren ya. Wah, 2 abad teman-teman. Kode Morse ini pertama digunakan terakhir abad 19 lah ya. Digunakan untuk mengirim pesan pada 2 buah tempat yang berbeda teman-teman ya, antara benua, antar negara. Tetapi masih menggunakan teknologi CW seperti yang saya sebut tadi ya, constant wave. Teknologi ini ada karena memang pada waktu itu teknologi suara belum ada ya, teknologi font itu belum ada. Yang ada adalah teknologi CW, karena pada waktu itu teman-teman gelombang radio masih menggunakan gelombang rendah ya, gelombang rendah yang tidak mampu mengirimkan gelombang suara, tetapi hanya bisa mengirimkan bunyi-bunyian pendek sederhana seperti tanda tut tut tut. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sejarah dari Morse-nya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu sejarah lebih banyak silakan baca di literatur lain teman-teman, biar jelas seperti apa sih kode Morse itu. Nah, saya sudah mengeprintnya lah. Nah, ini dia. Kode-kode Morse teman-teman ya, seperti ini. Ini penting loh. Nanti kalau teman-teman mau ikutan unar orari, ini ada. Saya lupa entah 10 soal, entah 5 soal ya. Pokoknya Morse ini adalah salah satu cabang materi yang akan diuji di unar ya. Kalau zaman dulu
praktek langsung. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman hanya QRV apa bunyinya, QSO seperti apa huruf ininya, kode-kodenya seperti itu teman-teman ya, nggak praktek. Nah, ini adalah kode-kode Morse yang diakui secara internasional dari huruf ke angka. Jadi seperti ini teman-teman ya. Lihat ini ada A, ini kehapus nih. Ini katakanlah kalau titik itu bunyinya dit ya, dit. Kalau yang panjang istilahnya da lah. Kalau menurut saya ya, silakan punya istilah seni nggak apa-apa. Mau tit boleh. Ini saya katakan dit ya. Berarti kalau A itu dit bla, nah, B-nya da dit dit dit. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kalau U dit dit da. Nah, kalau X da dit dit da. Nah, gitu teman-teman ya. Ini pusing kalau teman-teman enggak mempelajarinya ya. Cara mempelajarinya bagaimana itu ada metode-metodenya, tapi semakin sering teman-teman berpraktek ya, semakin akan cepat hafalnya. Karena ini hafalan teman-teman, daya ingat ya. Nah, caranya gimana ya? Caranya teman-teman satu hari cobalah menghafal satu huruf aja ya, kayak M, da M, da, apalagi dipraktekan ya, da gitu. Kayak O, da, nah gitu. Ini mungkin ada yang bertanya nih, ini ngapain sih zaman modern kok udah pegang-pegang Morse? Jangan salah teman-teman ya. Ya, kita lestarikanlah sesuatu yang memang pernah jaya di masa dahulu. Dan kode Morse ini pun walaupun sudah usang, ini sangat penting dikala berada di posisi sulit. Contohnya apa? Contohnya gini. Contohnya teman-teman terjebak di dalam gua, longsor. Ya, di gua pasti ada pipa penyalur oksigen ya, penyalur udara, pasti ada pembuangan. Nah, perangkat HT nggak bisa tembus, apalagi telepon, ya nggak akan ada sinyal. Nah, tapi di sana ada pipa teman-teman, dari bawah sampai ke atas. Teman-teman bisa menggunakan pipa itu untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan kode Morse tentunya teman-teman. Coba bayangkan ya, kita teriak gak bisa, ada pipa. Kalau pipa kita pukul-pukul dengan batu ataupun dengan palu, itu rambat gelombangnya bisa sampai ke luar. Kita tempelkan telinga kita di pipa, jarak kilometer masih bisa kita dengar, karena si bunyinya merambat lewat udara, lewat logam. Bunyinya bunyi Morse teman-teman. Itu salah satu hal. Di laut komunikasi terputus, teman-teman nggak punya radio, teman-teman hanya punya senter. Komunikasi dengan lawan yang jauh itu bisa dengan senter loh. Contoh dengan senter ya, tanda ini senter nyala sebentar, tanda da senter nyala lama, tanda titik sekali lagi gitu teman-teman. Bisa ini dengan menggunakan, nggak hanya menggunakan bunyi-bunyian, tapi ini bisa menggunakan cahaya, bisa menggunakan kedipan mata, ini bisa juga loh. Kalau titik kedipnya sekali, kalau panjang agak merem, bisa aja ini ngasih kode, bisa teman-teman ya. Jadi bukan tidak ada artinya, ini sangat penting dikala keadaan darurat. Jadi teman-teman wajib mempelajarinya karena ini sangat penting teman-teman. Sudah saya ceritakan tadi ya, yang di gua ya. Yang di gua tinggal mukul-mukul menggunakan kode ini. Teng. Kalau yang serip, teteng, agak cepat lagi ya. Teteng. Jadi yang di luar kedengar, oh hidup gitu, ada tulisan oh masih hidup, berapa orang, dan di luar nanya teng 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 teng, berapa orang, jawab 7 orang. Nah gitu teman-teman, ini penting juga ya. Nah, saya tutup kode Morse-nya, simpan di sini. Nah, saya akan menggunakan fasilitas HT untuk mengirim kode Morse. Bisa ya. Seperti apa? Kita nyalakan dulu HT-nya. 144 aja ya, biar. Nah, di sini aja ya. Yang ini pun
kita set di 144 ya, di set 1 di 44. Nah, taruhlah ini dua HT ini berjauhan ya, saya yang ini, teman saya jaraknya pakai satu lagi ya. Caranya bagaimana? Caranya volumenya kita gedein dulu ya. Teman-teman pijit PTT ya. Nah, setelah pijit PTT, teman-teman jangan bicara tapi pencet tombol. Perhatikan ya. Perhatikan. Sorry, kegedean yang ini ya. Teman-teman, maaf kegedean yang ini. Ini saya pijit. Saya pijit angka 1. Oh kan? Bunyi ke sini ya. Kalau bicara Anda bunyi ya. Contoh saya mau ngetik huruf U ya. Perhatikan. Itu U. Saya mau ngetik huruf Z. Nah, ya, ini nggak bunyi. Yang bunyi yang ini, teman-teman. Yang bunyi yang ini ya. Saya mau nulis KSO. Ki berarti panjang ya. Ki S. Ini S-nya. O-nya. Nah, GSO ya. Nah, itu. Kemudian sama teman yang berada di lokasi jauh dibalas ya. Ini yang ini saya pijit dulu PTT-nya, tahan ya. Saya pijit oke. Oke. Ini bebas mau angka berapapun bebas ya. Oke, berarti oke itu ini O K bla di bla, berarti oke. Nah, gitu teman-teman. Nanti akan saya praktekkan ya seperti apa keseruannya. Apakah hanya di HT saja? Enggak. Di radio yang punya extra mic yang kayak gini nih. Ah, ini bisa ya. Kecuali radio-radio yang nggak punya tombol, dia kayak ini nggak bisa ya. Ini pakai ini bisa nih, bunyi tut. Nanti saya praktekkan ya. Nah, makanya saya fokus ke bagian HT saja. Jadi caranya prakteknya samakan dulu. Teman-teman pijit PTT, tahan, pijit kode-kodenya berdasarkan kode Morse. Nanti dibalas sama rekan yang sananya ya. Akan saya praktekkan sama rekan saya ya, biar seru seperti apa. Baik, saat lagi ya. Baik teman-teman, sekarang akan saya praktekkan saja langsung ya berKSO menggunakan kode Morse atau CW ya. Menggunakan hand transceiver, pakai hatong luvak ya. Pakai HT luvak ataupun HT-HT lainnya yang punya tombol keypadnya. Baik ya. Saya akan langsung saja ketik CQ. Oke, CQ ini kan. CQ. Nah, berarti saya ketik ini ya. Sebentar. CQ. Oh. Oke, katanya oke lah. S. Saya ngajak berKSO. S. Oh, dia jawab KSO juga. Bentar ya. L A lagi A up lagi apa M A S lagi apa mas gitu. L
H, G, I, apa ini ya? Lagi kali ya. Oh, lagi lihat TV kayaknya ya, lagi lihat TV dia harusnya. Oke. PHK. Saya bilang thank you. P H. Oke. Dia bilang thank you juga. Ya oke, teman-teman, jadi gitulah ya. Komunikasi sederhana saya menggunakan radio hand receiver menggunakan fasilitas Morse ya. Jadi pada dasarnya Morse itu bisa menggunakan apa saja medianya, baik HT, baik kentongan, ataupun baik kedipan mata, ataupun bahkan lampu senter ya. Kalau tanda strip berarti lampunya nyala lama, kalau dot berarti bentar, titit. Nah gitu teman-teman ya. Setelah mencoba, teman-teman silakan dipelajari. Semua ini akan berguna dikala teman-teman melakukan unar ya. Saya Yengki datang data berapa dulu bareng teman saya Om Slamet dari Rapi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.